Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau ngerekomendasiin sepatu casual terbaik buat ngabisin THR kalian di tahun 2025. Kemarin kita baru aja bikin yang edisi sepatu basket dan rasanya kurang pas gitu kalau misalnya kita nggak bikin edisi sepatu jalannya juga. Dan basically seperti yang kita udah bikin kemarin, kita bakal bikin tiring dari harga-harga 0 sampai 500 ribu, 500 ribu sampai sejuta, dan bakal lanjut terus sampai di angka 3 juta guys. Dan semua pilihan gue ini bersifat subjektif ya, jadi berdasarkan personal opinion gue, dan sepatu-sepatu yang gue bakal pilih di rekomendasi kali ini adalah sepatu-sepatu yang gue udah pernah cobain dan gue udah pernah bikin reviewnya juga. So without further ado, langsung aja guys, check it out. Yang pertama, untuk tiring 0 sampai 500 ribu, rasanya susah sih buat milih kompetitor yang sepadan sama sepatu Kanki. Apalagi kolaborasi bareng sama Against ini yang baru aja dirilis dan dijual dengan harga Rp488.800. Menurut gue jadi salah satu sepatu yang eye-catching banget di tire ini guys. Yang gue demen sebenarnya secara perilisan sepatu ini, entah kenapa rasanya tuh kayak lebih nyampe gitu dibandingkan sama yang edisi staple kemarin. Mungkin gue bisa aja salah, tapi gue ngerasanya tuh kayak ini berasa lebih dapet aja secara keseluruhan, dimana gue suka banget dengan detail yang ditawarkan oleh sepatu Kanki Story Kitadake yang satu ini. Yang paling menonjol dan yang paling gue demen ada di bagian lacing panelnya yang udah menggunakan material suede, dan kalian juga bisa lihat dari sisi lacing aksesorisnya itu juga cakep banget di sepatu ini. Secara pemilihan material beragam banget, detail yang ditawarkan oke, depth-nya juga kelihatan cakep, dan gue juga demen banget sama boxnya guys yang kelihatan unik banget kayak gini. Beberapa kali gue juga sempat lihat di Instagramnya Sean atau ownernya Against, mereka bener-bener ngejelasin gitu kenapa pemilihan warnanya seperti ini, detail-detailnya begini, dan menurut gue ini jadi salah satu sepatu yang bisa gue rekomendasikan di price point 0 sampai 500 ribu. Selanjutnya di tiring 500 sampai 1 juta. Menurut gue ini adalah salah satu sepatu yang langsung gue pikirin tuh waktu gue lihat di tire ini. Edisi Calvert Future Wave yang menurut gue juga cukup menggemparkan di awal tahun 2025 ini. Rasanya brand yang satu ini tuh kelihatan all out banget dari sisi yang pertama kali mereka rebranding, memulai Instagram postingannya dari awal lagi, dan sepatunya juga kelihatan all out banget secara pemilihan material, eksekusi, dan juga detailing yang ditawarkan. Terlepas setelah beberapa kali gue pakai sepatu ini, rasanya kalian perlu perhatiin dari sisi sizingnya yang berasa agak pendek waktu dipakai, tapi buat gue sendiri ini merupakan salah satu sepatu yang emang looksnya itu keren aja dan gokil sih dari perilisan brand lokal di tahun 2025 ini guys. Selanjutnya di tiring 1 juta sampai 1,5 ada clog dari Nike React X Rejuvenate yang bisa dibilang ini adalah salah satu clog andalan Nike saat ini. Laris banget. Gue ngepost di sosmed, banyak yang nanyain gue di mana gue bisa ngedapetin clog yang satu ini, dan kebetulan untungnya tuh gue waktu ngedapetin clog ini masih belum berasa banget gitu hype-nya. Udah mulai naik, tapi gue masih bisa ngedapetin dengan harga retail. Harga retailnya Rp1.069.000, dan menurut gue ini merupakan salah satu clog yang emang disesuaikan sama Nike dari sisi kenyamanannya aja. Yang gokil secara teknologi dan juga foam compound yang digunakan adalah teknologi React X, yang merupakan salah satu foam compound yang udah sering kita temukan di seri sepatu runningnya Nike. Sewaktu dipakai menurut gue berasa banget dari sisi responsifnya, bouncy-nya juga ada, softnya juga dapet, dan yang gue demen dari clog yang satu ini itu tuh gampang banget dibersihin. Bear in mind aja kalau kalian mau pakai clog yang satu ini perlu pakai kaos kaki karena berasa agak panas waktu dipakai, dan buat kalian juga yang penasaran sama sizingnya, kalian perlu beli true to size di clog yang satu ini. Cara sizingnya perlu diingat juga itu dari size 9 langsung ke 10, jadi nggak ada setengah size, dan kalau kalian misalnya pakai size 43 atau 9,5, gue saranin untuk upsize aja guys. Dan by the way ya, sebenarnya di tiring yang satu ini bisa dibilang cukup susah untuk milihnya. Ada beberapa sepatu yang masuk dalam rekomendasi gue juga sebenarnya. Contohnya kayak gue pengen banget rekomenin sepatu yang satu ini, Vans, tapi karena gue belum nyobain jadi gue nggak bisa ngerekomenin ke kalian. Tapi sebenarnya looksnya juga cakep banget. Ini super low pro, dan ntar kalian bakal gue suguhin reviewnya guys, tungguin aja. Ini harganya berapa nih? 1.299. Gokil. Kayaknya fans lagi serius aja pengen ngalahin Samba, pengen ngalahin Puma Speedcat juga. Gokil banget. Dan mungkin ya, kalau kalian penasaran satu sepatu lagi yang ada di pikiran gua, itu ada sepatu Asics Gel Nunobiki. Itu harganya Rp1.499.000. Tapi, ya, yang gue rekomenin akhirnya ini sih. Lanjut lagi, tiring 1,5 sampai 2 juta.
Selanjutnya, untuk tiring 1,5 sampai 2 juta, Puma Speedcat langsung masuk di dalam kepala gue, guys. Gue udah sering banget ngomongin, ini sepatu favorit gue dari tahun 2024 kemarin. Dan sekarang udah mulai banyak available, kalian bisa cek di websitenya Puma, udah banyak banget. Colorway yang rilis juga banyak. Dan sampai sekarang gue bahkan punya 2 colorway untuk sepatu ini, yang warna merah sama yang warna hitam. Dan gue ngerasanya emang demen aja sama keseluruhan look sepatunya. Elegan banget, guys. Bagian midsole-nya atau outsole-nya ini minimalis banget, simple. Juga dipadukan dengan penggunaan material upper full suede seperti ini, bikin sepatu ini kelihatan garang aja. By the way, ini terinspirasi dari sepatu balap F1, dan looks-nya sih buat gue cakep banget. Gue emang demen sih sepatu ini. Terlepas secara kenyamanan sih basic-basic aja ya, sepatu ceper kayak gini. Cuma buat dipakai daily juga masih masuk banget dan berasa worth it dengan harga yang ditawarkan. Lanjut lagi guys, di tiring 2 juta sampai 2,5 juta. Sepatu yang lagi gue pakai sebenarnya sekarang. Nih ada Adidas Evo SL, dimana ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu running yang emang lagi rame aja saat ini guys. Adidas sebenarnya juga bilang kalau sepatu ini tuh selain bisa digunakan sebagai sepatu running, tapi juga cocok digunakan sebagai sepatu casual, dimana yang cukup menarik secara looksnya, sepatu ini tuh identik dengan sepatu Adios Pro 1. Kalau nggak salah namanya itu sih, atau Adios Evo Pro 1. Ya, gue agak lupa namanya gimana, tapi itu merupakan sepatu flagshipnya Adidas yang dijual dengan harga 500 US dollar. Itu sekitar 7,5 juta. Kemarin kita cek di starting line juga dijual di harga 9 juta. Gue gak kebayang sih, sepatu dengan harga 7,5 juta dengan harga 9 juta tuh enaknya kayak gimana. Tapi ini merupakan takedown version dari sepatu tersebut. Yang gokilnya, ini sama-sama menggunakan teknologi Light Strike Pro yang feel-nya itu berasa cukup tebal. Dan ini merupakan salah satu cushioning andalan Adidas dan emang terbaik dari Adidas saat ini. Dengan harga 2,3 juta, kalian ngedapetin full teknologi seperti ini, itu gokil banget. Dan menurut gue sepatu ini tuh bakalan cocok buat kalian yang casual runners, tapi juga pengen sepatu running yang bisa dipakai untuk casualan aja. Ini sih emang secara foamnya berasa agak tinggi, agak bouncy, responsif, secara kestabilan mungkin buat kalian demen sama sepatu-sepatu yang flat, stabil. Sepatu ini nggak terlalu setupnya seperti itu, tapi buat kalian yang mentingin secara build-nya yang ringan, terus cushioning yang maksimal, ya ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang gokil banget di harga 2,3 guys. Pakai sih, soalnya mau. And last but not least, di tiring 2,5 sampai 3 juta. Kemarin kita bikin di atas 3 juta, tapi sekarang kita nggak bikin di atas 3 juta karena ya nggak ada sih sepatu casual gue yang gue beli di atas 3 juta, terutama di tahun 2025 ini guys. Dan untuk tiring 2,5 sampai 3 juta ini sebenarnya banyak banget pertimbangannya ya. Gue kepikiran Jordan 1 kemarin Black Tory Imagine, cakep banget, pengen banget gue masukin. Terus gue juga kepikiran sepatu Nike Zoom Spiridon, itu juga asik banget. Gue barusan dapat yang Nike Travis, Nike Zoom Field Jack, itu juga gokil. Dan sebenarnya lumayan banyak sih di tiring itu. Cuma ya dari antara semua yang harganya 2,5 sampai 3 juta, gue akan memilih sesuatu yang sangat-sangat praktikal aja buat gue. Dimana gue demen banget sama sepatu on running Cloud 6 tapi yang edisi Coast guys. Dimana kalau kalian udah lihat reviewnya di YouTube gue, kalian tahu ini merupakan sepatu yang lagi demen gue pakai karena belakangnya tuh bisa diinjek kayak gini, bisa ditekuk. Jadi kalian bisa pakai mode yang kayak gini, kalian bisa injek juga bagian belakangnya, dan material yang ditawarkan ini tuh adem banget, jadi kalian bisa pakai tanpa kaos kaki. Meskipun kalau dipakai dengan waktu yang durasinya cukup panjang ya pasti agak keringetan dikit, dan kalau misalnya kaki kalian keringetan itu bakalan lumayan bau juga di dalam, jadi pastikan kalian sering-sering nge-spray deodorant spray atau apapun itu ke dalam, bakal aman. Tapi secara functionality-nya tuh ini yang bikin gue selalu demen sama brand On sih. Nggak perlu susah-susah nali, ini udah pakai speed lacing system, dan secara teknologi yang ditawarkan, secara kenyamanannya sendiri juga menurut gue sih cukup oke. Dimana sepatu ini menggunakan Zero Gravity Cloud Tech yang di-engineer dari Swiss. Emang awalnya berasa agak firm, tapi semakin sering dipakai, ya sepatu ini bakal semakin nyaman. Untuk harganya sendiri dijual dengan harga 2,7, dan secara fungsionalitasnya sendiri, buat gue sih ini mantep banget guys. And that's about it guys, rekomendasi sepatu untuk ngabisin THR kalian di tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kalian klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya. Bantu kita untuk segera mencapai ke angka 200.000 subscriber. By the way, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Alright guys, peace. Ya, 6 sepatu ya.
oke lah.